Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Oke, permisi dong. Oke, halo Mas Rendra. Saya Apa setiap kabar kesini tuh ganggu dokter main gitar terus. Waduh, nggak apa-apa Mas. Ini saya lagi menyanyikan hanya satu untukmu. Hanya satu untukmu. Hanya satu pesan. Kita karena mau ngasih pesan nih Wah, nanti. setiap episode kita tuh selalu ada pesan. Iya. Nah, Ada pesan yang mau kita sampaikan di situ. betul. Jadi memang tujuan program Mari Sehat ini cuma satu, teman-teman. Supaya teman-teman jangan sakit. Oke, betul sekali. Nah, kita mau bahas tema apa? Nanti setelah Intro dulu. dulu. Silakan, Dok. Marilah sehat, marilah sehat untuk kita. Mari sehat Sehat show. Show. Makanya jangan sakit. Oke. Nah, kita udah episode berapa nih, Dok ya? Udah banyak lah. Ya, tapi belum Ratusan. 10. Kita Nggak sampai targetnya ratusan ya. Jangan bosan-bosan ya pokoknya kawan kita. Yang pasti sih kalau sahabat Pedi, teman-teman Mari Sehat itu pasti paham lah isi kita bahwa mereka akan cari tahu terus info-info supaya mereka nggak sakit, supaya hidupnya lebih baik lah ya. Iya. Karena kan kalau sakit repot, Dok. Banyak. Loh, kok bisa? Oh, Kenapa iya, pasti. repotnya apa? Karena sakit itu mahal. Oh, nah, mahal. sekarang kita temanya ini nih. Oke. Sehat itu mahal atau murah? Atau kebalikannya, sakit itu mahal atau murah? Sekarang Oke. kita mau bahas. Baik. Menurut dokter gimana nih? Oke, gini, kalau kita ngomongin sehat, Ya. mahal atau murah itu relatif. Oke. Nah, karena kita nyebutnya relatif, berarti kita harus menimbang mana yang disebut dengan mana yang lebih membahayakan, mana yang lebih aman, seperti itu. Kalau kita ngomongin sakit, kan pasti biaya yang dikeluarkan itu kalau kita udah sakit ya Mas ya. Pasti. Udah jelas. Biaya apa aja sih kalau kita udah sakit itu yang keluar? Biaya Biaya dokter, pemeriksaan lab, biasa periksa dokter, terus biasa apalagi kalau dirawat di rumah sakit ini lebih jauh lebih mahal lagi. Rawat inap. Ya dirawat inap, terus butuh perawatan yang lebih lanjut kayak gitu. Terus nanti belum obat-obatnya. Belum, jangan lupa nih Mas, kalau kita sakit di usia produktif, ini bikin repot ini. Kenapa? Karena hitungan kita tidak bisa bekerja atau penghasilan yang hilang karena kita tidak bekerja karena sakit, itu juga dihitung kerugian. Waduh, kalau gitu. dalam seminggu nggak masuk seminggu. Ya, Atau dalam kalau dia seminggu pengusaha nggak jualan seminggu. Iya, Waduh, misalnya repot gitu. ya. Nanti kan penghasilannya menurun, pasti omset perusahaannya turun, nggak produktif dan sebagainya. Nah itu juga harus kita hitung. Nah kalau kita sakitnya mungkin di usia-usia yang mungkin sudah pensiun, lanjutan gitu ya, mungkin ya pengeluarannya ya berarti nggak ada biaya untuk produktivitas. Tapi karena ketika kita masih harusnya sehat kok kita malah sakit, nah itu dia justru malah jadi masalah. Itu yang menyebabkan ya sakitnya jadi mahal, makin mahal, dan sedangkan sehat jadi lebih murah gitu. Tapi balik lagi ya Dok ya, memang yang pasti sahabat Fedi ya, sakit itu pasti mahal, pasti butuh biaya. Iya, Apapun ya, mau sakitnya ringan ataupun berat, pasti butuh biaya. Ya nggak cuma biaya, pasti waktu juga. Betul. Banyak hal yang harusnya kita bisa kerjain, nggak bisa kita kerjain. Baik anak-anak, dewasa, orang tua, pasti akan kehilangan, akan banyak yang rugi Dok. Iya, dan gimana ya Mas ya, kalau orang sakit itu kan ada, sekali lagi kita kan pernah bahas di episode sebelumnya, kalau sakit itu ada distress sama disability. Kalau distress ya itu keluhan. Keluhan itu tuh kalau terjadi terus-menerus ya menjadi suatu proses penderitaan loh Mas. Jadi keluhan-keluhan itu tuh kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, itu menjadi sebuah proses penderitaan namanya. Nah, proses penderitaan itulah yang menjadikan orang itu pasien. Mungkin namanya disebut pasien karena apa? Patient. Karena disuruh sabar. Karena sabar akan itu tadi, akan penderitaan. Memang seperti itu asal bahasanya. Filosofinya gitu? Iya, memang seperti itu. Saya baru tahu. Nah, dan dokter itu berasal dari kata docere. Docere yang artinya dosen. Alias Jadi dia lebih mengajarkan. Karena dia yang kebetulan belajar lebih dulu dan lebih tahu. Nah, setelah itu dia tularkan ilmunya kepada pasien dan pasiennya itu dikelola, diarahkan. Berarti gitu. dokter itu bukan dulunya mengobati ya, berarti mengajarkan. Mengelola. Sebenarnya sih mengelola, Mas. Oke. Jadi pengelolaan itu nggak cuman urusan tentang pengobatan, tapi ada tapi mengelola ya itu edukasi. Iya, Sekali lagi pengasih tahu, edukasi untuk bagaimana
hidup sehat, terus bagaimana menghindari sakit, itu juga jadi salah satu tugas dari seorang dokter. Itu kewajiban dari seorang dokter, gitu. Aduh, menarik ya, seperti saya juga baru tahu passion dan dosen ternyata. Yes. Oke, Dok. Nah, kita udah kejawab nih sebenarnya teman-teman ya, bahwa sehat itu yang pasti bisa murah, bisa mahal, relatif. Dan sakit pun demikian. Tapi yang pasti kalau sakit lebih banyak mahalnya kayaknya. Iya, apalagi kalau sakitnya di usia yang harusnya menghasilkan. Betul, di usia menghasilkan Gitu. dan sakitnya berat. Nah, untuk menghindari itu semua, supaya lebih murah, berarti kan kita harus apa ya, ibaratnya pas lagi sehat itu kita harus tahu ya, Dok ya, apa yang harus kita lakukan supaya nggak sakit, supaya nggak keluar biaya mahal nanti sakit. Nah, itu gimana tuh? Nah, gini, kalau kita ngomongin sehat itu sebetulnya tidak ada target khusus. Karena kalau misalnya maksudnya kalau kita ngomongin sehat itu tidak ada suatu kondisi kesempurnaan yang bisa kita capai. Dalam artian nggak mungkin kalau kita itu kalau kita sehat itu kita terdefinisinya adalah tidak akan pernah sakit. Itu nggak mungkin, Mas. Mas. Mungkin ya, apalagi sehat jasmani rohani itu. Ya, namanya manusia itu ya memang sudah ditakdirkan untuk pasti sakit gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah sakitnya ini itu membawa perubahan kebaikan pada kita atau tidak? Karena beberapa orang sakit itu dia perilakunya berubah semenjak dia sakit. Dia menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih peduli dengan lingkungannya, dia lebih ini. Ada yang sakitnya itu membawa hikmah, tapi ada juga yang sakitnya itu tidak membawa hikmah, justru bikin dia makin parah. Iya, makin parah dan dia udah tahu itu salah, dia lanjutin lagi. Karena itu dia juga merasa, ada. Karena udah sakit begini. Iya. Ada ibaratnya hopeless ya ibaratnya. Ya, kalau untuk niatnya supaya sehat, ketika kita sakit mendapat hikmah, berarti kita harus bisa secara optimis ngelola penyakitnya. Harus berubah. Kata kuncinya di situ, Mas. Optimis. Kalau misalnya kita sakit, kita itu cenderung untuk menghindari masalah. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu dan nggak menguasai suatu kompetensi masalah, itu kita cenderung apa? Pergi, kabur. Akibatnya kita menghindar, iya. Nah, itulah dia yang menjadi jadi PR nih kalau teman-teman mau sehat, definisinya itu tidak hanya masalah olahraga yang benar, makan sehat, nggak hanya itu tapi juga harus sedikit-sedikit nih belajar, harus tahu. Misalnya sakit-sakit potensi apa. Setidaknya nih ya, Mas ya, setidaknya itu tidak hanya belajar sakit yang diderita. Kalau dia tidak pernah menderita satu sakit, setidaknya apa sih? Belajar sakitnya orang tua. Jadi orang tuanya, orang tuanya pernah sakit apa? Setidaknya kita belajar itu apa sih sakitnya dan bagaimana caranya mengelolanya supaya saya tidak separah itu atau tidak terulang lagi di kesalahan yang sama. Takutannya adalah ketika dia turunan jadi menurun. Ya intinya itu kalau paling sederhana. Kalau pesannya yang saya sampaikan itu justru yang kalau sehat. Nah, kalau definisi sehat mau secara dari WHO dari apalah definisinya banyak, Mas. Kita nggak cukup ini kalau cuma berapa menit dong. Berarti saya bisa nangkep nih, Dok. Jadi kesimpulannya teman-teman sahabat Fedi, teman penonton Mari Sehat. Jadi kalau belum mengalami sakit itu, jangan cenderung terus justru karena belum sakit nih, kita belum tahu. Enggak, justru kita harus belajar ya. Iya. Intinya ketika kita amit-amit, sebetulnya kita juga nggak mau. Ketika kita kena atau sudah muncul gejalanya, kita jadi tahu harus ngapain. Itu biasanya pasien cerdas biasanya yang orang yang mau nerima tadi. Jadi ketika dia sakit itu menjadi hikmah buat dia. Jadi dia menjadi kayak lebih baik orangnya, jadi lebih dan mengajarkan yang lain. Iya, jadi bisa aja nularin ke orang lain untuk ngajarin ke orang lain, sharing ke orang lain seperti itu. Jadi dia lebih baik. Selain lihat orang tua yang kalau emang ada yang sakit ya orang tuanya, juga lihat teman-temannya mungkin yang sakitnya kenapa, apalagi seusia dia. Jadi hindari hal-hal yang menyebabkan teman itu sakit. Iya, belajar tadi, Mas. Gitu. Nah, intinya gitu, Mas. Kalau pendapat saya itu. Nanti kita diskusi lebih lanjut lah, lebih banyak lagi. Jadi masih itu dia banyak informasi ya, teman Mari Sehat, sahabat Fedi. Kesimpulannya adalah relatif. Sehat itu bisa mahal, ya pasti sehat mahal, cuman sehat itu murah. Sehat itu murah, karena yang sakit pasti mahal. Nah, jadi jelas. Yang pasti jangan sakit. Dan kalau misalnya kita sehat, kalau kita murah, jangan terjebak sama murah mahalnya aja. Tapi sekali lagi kita harus belajar dan menghindari
masalah. Ya, supaya kita tidak sakit lah. Oke dok, Seperti semua ini mari sehat nih. Siap. Pokoknya teman-teman supaya sehat apa? Ya pasti nonton Mari Sehat. Betul. Sip, thank you dok informasinya. Oke, sama-sama. Kita ketemu lagi Kita. minggu depan. Oke. Boleh. Kita Mainkan closing dulu. dong. Yo, Oke. sekarang saya mau ikut nyanyi dong. Oke, marilah sehat, marilah sehat untuk kita. Mari Sehat Show, makanya jangan Jangan sakit. sakit.